Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Kang Fuad TV. Pada kesempatan sore hari ini Kang Fuad pertama menyapa para sahabat yang telah menonton video ini. Saya berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe, like, dan komen. Semoga video-video Kang Fuad bermanfaat terutama untuk para peternak pemula. Selamat menikmati dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Saat ini Kang Fuad mau berbagi trik cara mengajari bakalan atau sapi yang baru kita datangkan dari pasar. Sapi paing atau sapi yang di depan saya ini adalah pendatang baru di kandang saya. Dia datang pada tanggal 4 Agustus tahun 2021. Menurut pengamatan saya, sapi tersebut waktu di tempat petaninya itu belum sama sekali tersentuh air. Makanya ketika di kandang Kang Fuad, setiap pagi dimandikan itu pertama kali dia meronta, bahkan nyepak terus gitu ya. Kemudian yang kedua sama sekali tidak mengenal comboran. Ya. Si paing ini baru mau comboran itu setengah bulan kemudian, sangat lama. Ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus itu si paing baru mau makan comboran. Kang Fuad akan membagikan pengalaman Kang Fuad bagaimana sehingga paing itu mau makan comboran. Yang pertama, ketika sebelum paing datang itu Kang Fuad sudah menyediakan banyak sekali macam comboran atau makanan. Yang pertama yaitu bekatul, yang kedua itu konsentrat, yang ketiga itu adalah pongkol ketela, yang keempat itu ampas ketela, yang kelima itu polar. Kenapa Kang Fuad menyediakan ini? Karena bagi Kang Fuad ketika sapi baru datang atau bakalan datang itu yang terpenting dia mau makan dulu. Makanya saya sediakan bermacam-macam makanan. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia tidak drop ya karena tidak mau makan dalam penyesuaian diri. Maka Kang Fuad menyediakan berbagai macam. Namun yang terjadi apa? Ketika Kang Fuad mencampurkan satu persatu ya, dari macam-macam tersebut ya, dengan cara keringan ya, itu paling tidak mau makan ya, bahkan menyentuh pun tidak mau ya. Pertama Kang Fuad sudah coba antara konsentrat kemudian bekatul ya, itu langsung saya suapi ke mulut paing, namun itu tidak menghasilkan sesuatu, paing tetap tidak mau ya. Jadi ketika yang lain dicobot dia malah jerum ya. Jadi tidak seperti yang lain. Kemudian saya rubah lagi untuk comborannya, coba saya kasih polar ya, sama polar, kemudian katul dan ampas ketela. Demikian pula ya, paing tetap tidak mau, menyentuh pun tidak mau ya. Tidak hanya makan, minum pun susah sekali ya, susah sekali untuk minum, menyentuh pun tidak ya. Dan ini berlangsung hampir 1 minggu lebih ya. Kemudian setelah itu coba saya kasih lagi yaitu pongkol ketela. Dia mau ya, dia mau pongkol ketela namun hanya sedikit
maka ketika kita kasih agak banyak dia juga sudah tidak mau lagi. Yang kedua cara yang kedua yaitu pakai saya campur dengan bahan-bahan tersebut, ada pongkol ketela dan sebagainya, saya kasih garam ya, saya kasih garam, kemudian saya kasihkan ya di saat pertama mau, namun selanjutnya juga tidak mau. Langkah yang ketiga yaitu Kang Fuad tambah dengan tetes ya, atau molasses. Itu pun tidak merubah sesuatu, si Paeng tetap tidak mau sama sekali ya. Sudah saya coba suapin ya, kemudian coba saya taruh di air ya, itu sama sekali tidak mau menyentuh ya. Airnya sudah saya kasih garam, airnya saya kasih molasses ya, itu tetap tidak mau comboran dan tidak mau minum ya. Bahkan saya mencoba ngajari comboran Paeng itu dengan cara rumput saya masukkan ke dalam comboran, saya aduk menjadi satu, itu pun masih tidak mau ya. Dan itu membuat saya agak pesimis, kenapa sapi ini susah sekali ya. Namun akhirnya saya amati ya, Kang Fuad amati, apa mungkin bukan karena faktor makanan ya, atau mungkin faktor lain, saya lihat ya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa memang bakalan ini barusan dikeluh, jadi dia mengalami beberapa stres atau trauma. Yang pertama pindah kandang, kemudian perlakuan yang berbeda, mungkin kalau di petani tidak pernah dimandikan, di tempat saya setiap pagi mandi, kemudian di tempat petani tidak pernah mengenal comboran, di sini ada comboran ya. Kemudian ditambah lagi yang saya perhatikan, bakalan ini barusan dikeluh ya, karena saya melihat di hidungnya masih ada sok keluar darah. Apakah yang menyebabkan si Paeng tidak mau makan ini karena keluhnya baru ya. Saya pun mencoba kemudian saya lihat tali keluhnya agak sedikit kencang ya. Dengan hati-hati kemudian keluh itu saya kendurkan, saya lepas kembali, bukan lepas ditarik, maksudnya talinya kita lepas, kemudian saya ikat dengan agak kendor sedikit ya. Alhamdulillah setelah saya lakukan itu pada tanggal 17 Agustus, mungkin menunggu hari kemerdekaan dia mau campuran. Ketika kami mencombor teman yang sebelahnya yaitu si Munti, tiba-tiba dia mau makan comboran basah itu, atau mamel ya, istilahnya mamel, bukan comboran basah sekali tidak, tapi setengah basah setengah kering ya. Itu dia mau mencoba, dan akhirnya sampai pada sore hari ini ya, tepatnya tanggal 22 Agustus ya, itu Paeng sudah mau comboran untuk yang kelima harinya ya. Jadi saat ini Paeng sudah mau comboran dan sudah mau minum dengan lahapnya. Bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita menghadapi sapi yang baru atau mendatangkan sapi dari pasar, itu kita memang perlu pengamatan atau perlu kejelian. Yang terjadi pada Paeng itu bukan karena dia atau tidak suka makanannya. Ternyata yang terjadi pada Paeng yaitu karena dia habis dikeluh ya. Dan buat para pemula, kalau bakalan habis dikeluh, itu sebaiknya tali yang ke arah hidung itu jangan dikasih tali dulu, biarkan itu lepas sampai dia mengering atau dia sembuh. Kemudian tali yang ke arah hidung itu baru ikut diikat ke tiang atau ke apa.
Demikian pengalaman Kang Fuad bagaimana cara mengajari bakalan yang baru datang dari pasar untuk mau comboran maupun minum ya. Saat ini terlihat paing di depan saya, makanya sudah lahap sekali ya. Cuma modelnya kalau makan ditarik ke belakang, ini juga sangat tidak enak dipandang ya. Namun alhamdulillah si paing saat ini sudah normal, campurannya, minumnya maupun makan rumputnya sebagaimana kita saksikan di depan saya ini, dan sudah mampu menghabiskan porsinya sama dengan yang lainnya, yaitu 4 piring katul dan 2 piring ampas ketela. Demikian pengalaman ini, semoga bermanfaat untuk terutama para peternak pemula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.